Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrul Fuadi, mahasiswa Prodi Teknik Pertanian Universitas Syah Kuala. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin Carnot dan mesin pendingin. Mesin Carnot dan mesin pendingin. Mesin Carnot berdasarkan hukum termodinamika 1, kalor yang diserap oleh sistem dapat menyebabkan gas melakukan usaha. Berdasarkan prinsip ini, dimungkinkan untuk merancang suatu mesin kalor yang dapat mengubah kalor, yaitu energi panas, menjadi usaha. Mesin tersebut dinamakan mesin Carnot. Mesin Carnot bekerja berdasarkan proses termodinamika yang terdiri atas dua proses isotermik dan dua proses adiabatik. Prinsip mesin Carnot digambarkan dalam grafik P ke V dan membentuk siklus Carnot. Coba sama-sama kita perhatikan pada gambar berikut ini. Proses A ke B disebut pemuaian isotermik pada suhu konstan T1. Kalor Q1 diberikan kepada sistem sehingga gas mengembang atau memuai dan melakukan usaha. Proses B ke C disebut pemuaian adiabatik. Suhu sistem berubah dari T1 menjadi T2 dan gas melakukan usaha dari perubahan energi dalam sistem. Proses C ke D disebut penyusunan isotermik pada suhu konstan T2. Kalor Q2 dilepaskan dari sistem ke lingkungan sehingga gas menyusut dan usaha dilakukan kepada sistem. Proses D ke A disebut penyusutan adiabatik. Suhu sistem berkurang dari T2 menjadi T1 dan usaha dilakukan kepada gas. Karena tidak ada perubahan suhu yang terjadi pada keseluruhan siklus, perubahan energi dalam sama dengan 0. Jadi, usaha W yang dilakukan oleh mesin dalam keseluruhan siklus adalah selisih kalor yang diberikan kepada sistem Q1 dengan kalor yang dilepaskan Q2. Mesin pendingin. Prinsip dasar mesin pendingin berlawanan dengan mesin kalor. Mesin pendingin pada dasarnya mengambil atau melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan, atau memindahkan kalor dari reservoir dingin ke reservoir panas. Usaha diperlukan atau dikerjakan pada sistem agar mekanisme ini dapat berlangsung. Walaupun perpindahan kalor dapat terjadi secara alami, tetap saja perpindahan tersebut hanya bisa terjadi dari suhu tinggi ke suhu rendah. Coba kita dengar pernyataan Clausius. Tidak mungkin ada mesin pendingin yang bekerja dalam suatu siklus yang dapat memindahkan kalor dari tempat bersuhu rendah menuju tempat bersuhu tinggi tanpa disertai dengan usaha. Berikut komponen penting yang terdapat dalam mesin pendingin. Yang pertama, kompresor. Kompresor merupakan salah satu komponen yang sangat penting pada mesin-mesin pendingin. Kompresor ini berfungsi sebagai pemompa zat pendingin agar tekanan menjadi bertambah dan akhirnya dibantu dengan komponen lain, merubah zat tersebut menjadi sangat dingin. Yang kedua, filter. Filter adalah komponen yang berguna untuk menyaring kotoran yang mungkin terbawa pada aliran bahan pendingin setelah melakukan sirkulasi sehingga zat yang telah disaring kembali bersih lagi untuk kemudian disalurkan melalui saluran-saluran pendingin. Yang ketiga, evaporator. Evap atau evaporator adalah saluran yang berbentuk kapiler yang berfungsi sebagai penyalur atau penghantar dingin ke ruangan yang akan didinginkan dan kemudian menyerap panas pada ruangan tersebut. Evaporator biasa bekerja dibantu dengan fan motor. Yang keempat, fan motor. Fan motor pada evaporator atau kipas yang terdapat pada bagian depan evaporator adalah komponen yang berfungsi sebagai peniup suhu dingin ke ruangan yang dituju agar ruangan tersebut menjadi dingin. Fan motor kondensor adalah kipas yang terdapat pada bagian depan kondensor yang berfungsi untuk membantu membuang panas agar suhu pada zat menurun, sehingga suhu yang dihasilkan pada evaporator menjadi lebih dingin. Sekian penjelasan kali ini dari saya. Atas segala kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.